Ini adalah sajian dari pojokhukum.id. Gini, kalau kamu anak hukum atau mungkin baru mulai jadi praktisi, ada satu jebakan, satu mindset yang salah yang bisa bahaya banget buat karier kamu. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan jebakan itu dan gimana caranya biar kamu nggak kejeblos. Pasti sering banget dengar kan kalimat ini? Atau jangan-jangan kamu sendiri pernah mikir gitu? Kayaknya keren aja gitu gambaran seorang lawyer hebat itu yang ngomongnya di sidang tuh wah berapi-api. Bisa bikin hakim sama semua orang di sana terpukau. Persis kayak di film-film. Mindset kayak gini tuh umum banget. Tapi sayangnya ini keliru banget guys. Ini tuh cuma puncak gunung esnya aja, bukan keseluruhan gunungnya. Oke, sekarang coba deh lihat angka ini. 70%. Angka ini bukan cuma statistik biasa ya. Ini realita di lapangan. Realita yang ngebedain mana pengacara yang masih amatir sama yang udah pro beneran. Terus apa sih artinya 70% ini? Nah, ini dia jawabannya. 70% perkara itu nasibnya udah ketahuan. Menang atau kalah jauh sebelum kita injekin kaki di ruang sidang. Kemenangan itu bukan diraih di panggung drama adu argumen, tapi di atas tumpukan berkas yang kita teliti, di dalam strategi yang kita susun matang-latang. Jadi kalau pikiran kamu masih, yang penting jago ngomong, kamu udah kalah 70% bahkan sebelum perang dimulai. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Gimana sih mindset yang salah tadi bisa ngejebak para pemula? Ada 3 kesalahan fatal yang, sering banget kejadian. Kesalahan pertama nih, terlalu fokus sama retorika. Sibuk banget latihan cara ngomong, intonasi, body language biar kelihatan meyakinkan. Hasilnya, argumen kita mungkin kedengeran canggih, kedengeran pintar, tapi kopong, isinya nol, nggak ada buktinya. Ingat ya, di pengadilan, argumen sebagus apapun tanpa bukti itu ya cuma omong kosong. Kesalahan kedua, baca berkasnya cuma di-scan doang atau skimming. Waduh, ini bahaya banget. Pas kita baca cepet-cepet gitu, pasti ada aja detail kecil yang kelewat. Padahal, bisa jadi detail itu yang jadi kunci kemenangan. Cuma gara-gara satu fakta atau satu pasal kecil yang kelewat, seluruh argumen kita bisa ambruk. Kenapa? Karena pembuktian unsur-unsur pentingnya jadi gagal total. Dan yang ketiga, nunggu sidang baru mikir. Ini mentalitas gladiator, bukan ahli strategi. Kalau kita baru mikirin bantahan pas lawan lagi ngomong, ya strategi kita cuma reaktif. Kita cuma bisa merespons, bukan kita yang ngendaliin jalannya permainan. Padahal, pengacara yang hebat itu proaktif. Mereka udah bisa nebak argumen lawan dan udah nyiapin amunisi bantahannya dari jauh-jauh hari. Oke, kita udah tahu nih salahnya di mana aja. Terus gimana cara benerinnya? Tenang, ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba buat ngebangun mindset yang benar. Langkahnya ada 3. Pertama, dari awal banget, kamu harus bangun yang namanya teori perkara. Jadi cerita utuh kasusnya gimana. Kedua, petakan semua bukti untuk lihat mana kekuatan kita, mana kelemahan lawan. Dan yang ketiga, ini penting banget, latih diri kamu buat selalu nanya. Uji setiap detail, relevan nggak sih ini buat kasus kita? Teori doang nggak cukup kan? Yuk kita langsung lihat gimana 3 langkah tadi kita terapin dalam sebuah studi kasus kecil yang praktis banget. Coba bayangin deh, klien datang ke kamu. Dia dituduh ngelakuin penggelapan. Apa yang kamu lakuin? Kalau pakai mindset lama, paling kamu langsung mikir, oke, gampang. Nanti di sidang saya bakal bilang klien saya nggak bersalah. Nah, tapi dengan mindset yang baru kita bakal ngelakuin ini. Nah, coba lihat tabel ini. Inilah yang disebut memetakan bukti. Kita bedah kasus penggelapan itu jadi unsur-unsurnya. Pertama, hubungan hukum awalnya apa? Lihat bukti lawan, ada dokumen kontrak. Oke, celahnya di mana? Bisa jadi hubungan ini murni perdata kan? Bukan pidana. Lanjut, unsur peralihan hak. Buktinya apa? Kwitansi transfer. Celahnya, transfer itu beneran sah nggak sih menurut perjanjian awalnya? Terakhir, niat untuk menguasai. Buktinya saksi. Celahnya, saksi ini bisa dipercaya nggak sih? Ada penjelasan lain nggak atas tindakan si klien? Nah, ini baru cara mikir yang terstruktur. Dari pemetaan barusan, kita jadi nemu satu hal yang krusial banget. Kalau kita bisa buktiin bahwa hubungan hukum awal antara klien dan pelapor itu cuma hubungan perdata, misalnya utang piutang biasa atau wan prestasi, maka seluruh tuduhan pidana penggelapan itu bisa mental. Ini bener-bener game changer. Strategi pembelaan kita bisa berubah total. Dan insight kayak gini cuma bisa ditemuin lewat analisis yang dalam, bukan dari pidato yang keren di persidangan.
Cara kerja kayak gini tuh bukan sekedar tips and tricks ya. Ini adalah standar profesionalisme yang sesungguhnya. Standar yang emang didasarin sama aturan dan etika profesi kita. Kewajiban buat kerja profesional dan independen itu ada aturannya loh di Undang-Undang Advokat. Terus, aturan soal pembuktian, hak-hak tersangka, itu semua ada di KUHP. Cara ngebangun unsur-unsur pidananya diatur di KUHP. Dan semuanya itu dibungkus sama yang namanya Kode Etik Advokat, yang nuntut kita punya integritas dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya, persiapan yang matang itu ya bentuk dari tanggung jawab profesi kita. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini, pemenang di dunia hukum itu bukan yang suaranya paling kencang, tapi yang persiapannya paling mateng. Kemenangan sejati itu seringnya sunyi. Dia lahir dari berjam-jam kita nunduk, analisis berkas, bukan dari tepuk tangan sesaat di ruang sidang. Dan terakhir, penting banget buat diingat ya, konten ini tujuannya buat edukasi, buat ngebenerin mindset, bukan nasihat hukum buat kasus spesifik kamu. Sekarang giliran kamu nih, topik apa yang paling pengen kamu bedah bareng kita minggu depan? Pilihannya ada 3. Pertama, kita bongkar mindset aparat penegak hukum. Kedua, kita bedah strategi negosiasi yang jitu. Atau ketiga, kita belajar cara membaca berita acara pemeriksaan alias bab. Langsung aja tulis pilihan kamu di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa minggu depan. Ingat selalu, kalau ragu,